Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas ya di bab segitiga, dan di sini kita melanjutkan penyajian data part yang kedua dengan diagram lingkaran ya. Di sini kita akan membuat diagram lingkaran menggunakan busur di buku tulis serta bagaimana membaca diagram lingkaran. Oke ya, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama kita lihat penyajian data yang ketiga ya, yang kita bahas ini. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang diagram batang dan diagram garis. Oke. Contoh yang pertama, kita akan membuat diagram lingkaran di sini. Tabel berikut menunjukkan keikutsertaan siswa kelas 7A dalam ekstrakurikuler ya. Di sini ada ekskul, kemudian ada frekuensinya. Buatlah diagram lingkaran dari tabel di atas. Oke, siapkan buku tulisnya ya. Kemudian di sini dengan menggunakan penggaris ya, kita buat tabel kembali. Ekskul-ekskulnya apa saja, kemudian frekuensinya ya. Kita samakan dengan tabel yang ada ya. Nah, selanjutnya di sini dalam membuat diagram lingkaran kita perlu mencari atau kita perlu menulis ini dulu ya, untuk mencari besar sudut pusat ya. Kita buat tambahan tabelnya di sini, tambahan satu kolom lagi, kemudian di bawahnya satu baris ya. Nah, kita mulai dengan menghitung berapa jumlah seluruhnya ya. 15 ditambah 17 ditambah 24 ditambah 4 ya, sama dengan 60. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan mencari besar sudut. Untuk mencari besar sudut, kita tinggal ambil yang pertama besar sudut dari basket ini ya. Jadi 15 per 60 ya. Frekuensi dari basket per jumlah frekuensi seluruhnya. Begitu ya, 15 per 60 atau 60 ini jumlah seluruh data. Oke, sekarang kita tinggal kalikan dengan, karena kita akan ubah ke dalam bentuk sudut, maka kita kalikan dengan 360 derajat. Kita sederhanakan terlebih dahulu ya. 360 dibagi 60 berarti 6 ya. Nah, sekarang kita tinggal kalikan 15 dikali 6, 90 derajat ya. Begitu juga dengan ekskul voli ya. Ini frekuensinya 17, berarti 17 per 60 dikali 360 derajat. Nah, karena di sini per 60-nya sama ya, ini tidak mungkin berubah, maka untuk selanjutnya kita tinggal kalikan ya. 6 dikali frekuensi dari ekskul tersebut ya. Di sini 360 dibagi 60 kan tetap 6 juga ya. Berarti 17 dikali 6 sama dengan 102 derajat. Nah, untuk ekskul PMR juga sama ya. 24 per 60 dikali 360. Dicoret ya, jadi 24 dikali 6. 144 derajat. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Mudah ya? Nah, kemudian pramuka terakhir ya. 4 per 60 dikali 360 derajat ya. Kita sederhanakan sama ya. Jadi tinggal kita kalikan nih, 4 dikali 6, 24 derajat. Nah, sekarang besar sudut pusatnya sudah diketahui ya. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, langkah ini harus dilalui ya. Pertama, buat tabel frekuensinya, kemudian buat satu kolom tambahan ya untuk mencari besar sudut pusat. Kemudian jangan lupa untuk menghitung terlebih dahulu jumlah frekuensinya ya. Jika belum diketahui, di sini kan di soal tidak ditunjukkan berapa jumlah responden seluruhnya, berapa jumlah data seluruhnya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membuat diagram lingkaran ya. Nah, tadi kita sudah mencari ya besar sudut pusat dari ekskul basket itu 90 derajat, voli itu 102 derajat, PMR itu 144 derajat,
dan pramuka 24 derajat. Pertama kita tulis dulu ya judul dari diagram lingkaran ini, yaitu keikutsertaan ekstrakurikuler siswa ya. Nah, selanjutnya kita tandai titik pusat ya dari lingkaran yang akan kita buat di sini ya. Nah, kita tandai, kemudian dengan menggunakan jangka kita buat lingkaran yang cukup besar seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita awali dengan sebuah garis ya. Kita awali dengan sebuah garis yang mengikuti garis buku ini ya. Nah, jangan lupa titik pusatnya juga upayakan berada di garis buku. Kita buat garisnya ya. Nah, sekarang kita ambil busur, kita letakkan pusat busur ya. Pusat busur itu ini dengan titik pusat lingkaran tadi ya. Nah, kemudian perhatikan di sini busur yang menyentuh garis. Perhatikan di sini ada angka 0 skala pada busur derajat ini, yaitu pada angka yang berada di bagian dalam. Nah, maka angka yang kita gunakan di sini adalah angka bagian dalam. Kita mulai dari eskul basket ya, 90 derajat. Berarti 90 derajat itu di sini ya, kita tandai dengan sebuah titik seperti ini. Kita simpan busurnya, kemudian kita buat garis. Nah, jadi ya inilah bagian dari basket ya, 90 derajat curing ya. Kemudian kita lanjutkan dengan volley ya. Kita mau buat di sebelah sini ya. Kita membuat apa namanya nih? Membuat juring-juringnya itu searah jarum jam. Berarti kita lanjutkan di sini, siapkan busurnya. Nah, ini kan garis ini ya, dan garis ini membentuk untuk basket ya, eskul basket. Kita putar ya, kita putar seperti ini sampai dia di garis ya, di garis yang ini. Perhatikan garis yang ini pada busur. Angka 0 itu berada pada skala ya, skala bagian luar dari busur derajat ini. Kita cari 102. Ini 100, berarti 2-nya itu lebih 2 di sini ya. Nah, ini 102. Nah, kita singkirkan, kemudian kita buat garis ke titik yang barusan kita buat. Jadi ya seperti ini. Nah, inilah untuk volley 102 derajat. Ambil lagi busurnya, kemudian kita putar lagi seperti ini. Nah, sekarang sudah berimpit ya antara garis yang barusan tadi kita buat dengan busur yang sudah kita putar sedemikian rupa. Kita perhatikan di sini angka 0. Angka 0-nya itu berada pada skala bagian luar. Kita akan mencari 144. Nah, ini ya, ini 140, berarti 144-nya berada di sini. Kita tandai dengan sedikit garis seperti ini. Yang selanjutnya kita akan tarik garis ke titik pusat lingkaran ya. Seperti ini. Nah, inilah bagian untuk PMR ya, 144 derajat. Nah, sisanya ini berarti pramuka ya, 24 derajat. Nah, coba kita cek apakah benar ini 120 derajat. Kita putar ya. Nah, seperti ini, lihat sudah berimpit ya. Dengan angka 0-nya ini berada pada skala bagian luar, berarti ini 20, ini 20, 21, 234, pas ya, 24 derajat. Nah, begitu saja cara membuatnya. Kemudian sebenarnya itu udah selesai. Kita bisa lanjutkan dengan hiasan ya, memperindah dengan memberikan warna yang menarik seperti ini ya. Walaupun tidak diwarnai juga tidak apa-apa. Yang penting dilakukan dengan cara yang benar seperti yang tadi sudah dipaparkan. Bisa sampai sini ya, bagaimana membuat diagram lingkaran. Oke, sekarang kita lanjutkan nih contoh yang lainnya.
Kita akan membaca diagram lingkaran seperti pada contoh ini. Diagram berikut menunjukkan sumber air minum yang dikonsumsi oleh penduduk suatu provinsi tahun 2020 dengan populasi penduduk 34 juta. Perhatikan diagram lingkarannya ya. Di sini ada ledeng 11%, air kemasan 16%, mata air 15%, air sumur 36%, air pompa 22%. Nah, yang ditanya, tentukanlah sumber air minum mana yang paling banyak dikonsumsi penduduk. Nah, yang mana yang paling banyak? Nah, tentu saja sumber air minum yang paling banyak dikonsumsi penduduk adalah, nah kita lihat di sini yang paling besar jurinya, ya air sumur, ya. Berarti air sumur. Berapa banyak penduduk yang mengkonsumsinya? Nah, yang mengkonsumsi berarti kita cari nih, akan mencari berapa banyak penduduk yang mengkonsumsi air minum. Kita lihat di sini 36%, ya. Nah, 36% untuk mencari berapa penduduknya berarti tinggal dikali berapa banyak penduduk seluruhnya. Berapa? Ya, 34 juta. Ya, tinggal kita kalikan 34 juta. Oke, cara menghitung berikutnya adalah 36% ini kita ubah menjadi 36/100 dikali 34 juta. Begitu ya. Kita sederhanakan dengan mencoret 20 dengan 20 ya. Berarti 3 yang perlu kita kalikan 36 dikali 340.000. Kita dapatkan 12.240.000 jiwa. Nah, inilah banyak penduduk yang mengkonsumsi air minum. Oke, selanjutnya kita lihat pertanyaan yang berikutnya. Berapa banyak penduduk yang mengonsumsi air minum yang sumbernya di sekitar rumah? Nah, sumber air minum yang sumber airnya berada di sekitar rumah itu yang mana di sini? Ya, air pompa, dan air sumur ya. Air sumur itu 36%, air pompa 22%. Berarti untuk menghitung banyak penduduknya kita gabung dulu ya. 36% air sumur ditambah dengan air pompa 22%. Kita kalikan dengan jumlah penduduk seluruhnya 34 juta. Nah, 36 ditambah 22 ini 58 ya persen. Langsung kita tulis per 100 saja ya. 58/100 dikali 34 juta. Kita sederhanakan dengan mencoret 2 nolnya. Kita dapatkan di sini 58 dikali 340.000. Maka dapat nih berapa hasilnya? Ya, 19.720.000 jiwa. Bagaimana? Udah ya? Nah, selesai nih. Kita coba lagi contoh yang lain supaya lebih paham tentunya ya. Nah, di sini berdasarkan diagram lingkaran berikut diketahui jumlah siswa 30 orang. Tentukanlah banyak siswa yang mengikuti bela diri Tivan tersebut. Ya, perhatikan diagram lingkarannya. Karate 20%, taekwondo 50%, Tivan belum diketahui. Berapa persentasenya? Nah, tinggal kita cari saja ya. Persentase Tivan berarti 100%, ini pasti 100% ya, satu lingkaran dikurang dari taekwondo dikurang dengan karate ya, maka dapat nih 30%. Ini persentase Tivannya 30%. Nah, kita tinggal cari berapa banyak siswa yang mengikuti bela diri Tivan ya, berarti 30% dikali 30 siswa ya, 30 siswa. Berarti 30/100 dikali 30. Kita sederhanakan, coret nolnya 1, kemudian ini juga sama. Jadi kita dapatkan 3 dikali 3 sama dengan berapa? Ya, 9 siswa. Inilah banyak siswa yang mengikuti bela diri Tivan. Oke, paham ya? Lanjut nih, sekarang contoh berikutnya. Berdasarkan diagram lingkaran berikut, jumlah responden 45 orang, maka banyak responden yang menyukai siaran net TV sebanyak berapa orang nih ya? TVRI 80 derajat, Trans TV itu 160 derajat. Nah, net TV-nya belum diketahui berapa derajat. Berarti kita cari dulu ya, besar sudut pusat dari net TV berapa besarnya ya. Nah, satu lingkaran itu berapa derajat?
Ya 360 ya, berarti 360 dikurang 160 dikurang 80. Kita dapatkan 120 derajat besar sudut pusat dari net TV. Nah, kita tinggal mencari banyak responden net TV ya. 120 ini kita gunakan 120 per 360 ya, satu lingkaran 360 derajat. Kita kalikan dengan jumlah responden seluruhnya 45. Sekarang kita sederhanakan, coret nolnya. Kemudian 12 dengan 36 masing-masing kita bagi 12. 12 dibagi 12 1, 36 dibagi 12 3. Untuk mempermudah kita sederhanakan lagi, 45 dengan 3. 45 dibagi 3 15. Jadi 1 dikali 15. 15 siswa ya, atau 15 orang ya. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya. Nah, inilah cara bagaimana membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dan bagaimana membaca, menyelesaikan sebuah soal ya, diagram lingkaran. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.